Nur Fajrianti Sandia, mahasiswa PPG dalam jabatan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Pada pertemuan pertama, saya melakukan kegiatan layanan klasikal dengan metode tes kunci karir. Yuk ikuti keseruan selanjutnya pada pertemuan kedua ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya anak-anak. Kita bertemu lagi untuk kita lanjutkan kegiatan kita yang kemarin. Sebelum kita mulai kegiatannya hari ini, ayo satu orang bisa pimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa dulu. Doa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi pelajaran apa? IPA. Belajar IPA. Susah tidak pelajarannya tadi? Tidak. Oke, aman. Setelah pelajaran kegiatan kita, lanjut pelajaran apa? PS. Matematika atau IPS? Matematika. Kita masih bahas materi yang sama, topik yang sama, layanan bimbingan klasikal dengan topik My High School Change. Untuk pertemuan kali ini tujuannya karena kita semua akan merencanakan karir di jangka panjang. Kemarin kita sudah melakukan yang namanya merencanakan karir mau lanjut di sekolah mana. Sekarang kita akan merencanakan jangka panjang lanjut jurusan di mana dan kira-kira ada gambaran pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita. Kemarin sudah tes tuh semua? Sudah. Kenapa pada nggak semangat ini? Ayo, kita tepuk-tepuk lagi ya. Boleh? Boleh. Masih ingat tepuk kemarin? Masih. Step 1. Step 1. Step 2. Step 2. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebentar Ibu akan jelaskan tipe kepribadiannya seperti apa. Setelah kalian sudah paham, kita akan menuliskan kira-kira gambaran rencana kita mau lanjut kuliah di mana, mau kerja di mana, dan kita tulis di kertas warna-warni, kita masukkan ke dalam botol dan kita simpan. Oke? Siap semuanya? Siap. Kemarin kita review kembali ya materi atau kegiatan yang lalu kita ngapain? Ada yang bisa kasih pendapatnya? Silakan. Materi kemarin kita mempelajari mengenai minat dan bakat untuk masa jenjang akhir. Kita melakukan yang namanya tes ya, melakukan namanya tes kunci karir. Ya seperti saya bilang merencanakan karir sesuai dengan bakat minat, sesuai dengan potensi diri kalian. Kalian sudah menentukan, oh ada yang masuk di SMA 8, ada yang masuk di SMA berapa kemarin? SMA 1, SMA 2, ada SMK tidak? Ada, yang jurusan tata boga ada kan? Itu sempat baca kemarin, pokoknya jawabannya sudah bagus. Kalian sudah bisa mengidentifikasi, kalian sudah bisa menentukan. Nah, kali ini kita akan bahas tipe kepribadian yang sudah kalian isi kemarin. Ada berapa anak-anak? Ada 6. Yang pertama apa? Realistik. Yang kedua? Investigasi. Artistik. Artistik. Kalau S? Sosial. Kalau E? Ya, entrepreneur atau enterprise. Dan terakhir C? Konvensional. Berarti sudah ada konsepnya. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Yang tadi ini kita akan bahas yang pertama realistik. Tipe realistik ini adalah orang yang punya kepribadiannya itu suka melakukan sesuatu hal yang berbau praktik atau sesuatu yang mengandalkan kekuatan tangan, kekuatan tubuh seperti itu. Jurusan kuliahnya bisa anak-anak bisa lihat di layar. Ada yang bisa bantu baca? Silakan. Jurusan kedokteran hewan, kehutanan, teknik, arsitektur, teknik keolahragaan, teknik pertambangan. Yang cocok dengan realistis ini mereka tuh akan kerja di bagian, ada tahu kerja di PLN tidak? Tahu. Biasanya orang yang realistis itu biasanya suka pada tipe yang kedua apa? Investigatif. Nah, tipe investigatif ini menyukai pekerjaan yang bersifat akademik, bersifat pelajaran. Tipe investigatif juga itu adalah pengamat yang baik. Biasanya orang yang investigatif ini sukanya itu meneliti, suka membuat eksperimen, mengamati. Investigatif ini sukanya teori, suka bersifat abstrak seperti itu.
bisa bertanya konsep teoristis dan abstrak itu kayak gimana? Oke. Jadi misalnya mereka itu kalau belajar suka tuh kalau misalnya pelajaran matematika, suka pelajaran kimia, biologi yang ada teorinya, atau pelajaran bahasa baru yang teorinya itu harus ada rumusnya. Biasanya orang punya konsep tipe investigatif itu suka pembelajaran yang seperti itu. Bisa bantu Ibu bacakan jurusan kuliah yang masuk pada tipe investigasi? Psikologi, matematika, kriminologi, software engineering, desain perikanan, biologi, gizi, fisika ataupun kimia. Tipe artis dalam teori John Holland itu, mereka itu suka sesuatu hal yang kreatif. Mereka suka sesuatu yang inovatif, suka menciptakan sesuatu hal yang baru. Biasanya orang tipe artistik ini lebih cenderung ke seni, artistik. Jurusan kuliahnya Seni rupa, seni tari, desain, visual, desain interior, arsitektur, seni musik, dan bahasa. Oke, jadi artis ini juga bisa masuk bahasa, bisa masuk desain interior. Mereka misalnya menggambar, ya itu tuh orang artis ini lebih suka. Selanjutnya adalah S, sosial. Biasanya orang sosial ini suka bekerja, suka belajar dengan orang banyak. Biasanya mereka itu suka membantu orang lain, suka mengajari orang lain. Mereka itu tipe orang yang punya perasaan empati yang tinggi. Kuliahnya bisa bantu Ibu bacakan? Jurusan kuliah yang sesuai yaitu psikologi, bimbingan konseling, komunikasi, sosiologi, sekretaris, guru PAUD dan STM. Selanjutnya masuk pada tipe kepribadian enterprising. Biasanya orang enterprising ini adalah orang yang suka berwirausaha. Mereka itu suka mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain. Nah, tipe enterprising ini adalah tipe bisnis orangnya. Kira-kira di sini ada yang enterprising? Oke, salah ya. Nah, inilah jurusan kuliahnya anak-anak. Coba satu orang bisa baca. Bisnis, komunikasi, hubungan internasional, dan marketing komunikasi. Oke. Terakhir konvensional. Nah, orang konvensional ini orang yang sangat perfeksionis. Orang perfeksionis ini tuh mereka segala sesuatu dari awal sampai akhir tuh harus tertata, harus rapi, harus teratur. Jurusan kuliah biasanya adalah seperti di atas. Boleh bantu? Jurusan yang cocok adalah akuntansi dan administrasi. Jadi biasanya orang yang suka tertata itu mereka mengarsip surat, mengatur surat sampai tertata. Biasanya orang-orang seperti itu bisa kerja di bank juga bisa. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan saya. Bagaimana jika kepribadian kita itu lebih dari satu? Itu kira-kira apa yang harus kita lakukan? Oke, tadi Farah bilang kepribadiannya itu lebih dari satu, ya. Punyanya Farah apa kemarin? Sosial dan konvensional. Sosial dan konvensional. Kira-kira bisa tidak? Oh, bisa sekali Farah. Jadi kalau misalnya kita punya dua kepribadian, maksudnya tipe kepribadian, misalnya S dan juga konvensional, bahkan ada yang tiga, kita bisa memilih mana yang sesuai dengan kita, atau kita bisa mengkombinasikan atau menggabungkan. Tapi Farah juga harus lihat apakah kemampuan Farah itu lebih cenderung di bagian sosial atau di bagian konvensional, biar bisa lebih mendukung Farah untuk memilih. Itu kira sudah paham lah. Sekarang tugasnya kalian adalah merencanakan. Sekarang sudah ada gambaran tidak? Misalnya jurusan yang bisa kalian pilih. Oke, bisa pilih IPA. Ibu, saya tuh sosial. Apakah bisa pilih IPA? Bisa sekali. Misalnya kita ini kan sosial, tapi kita pilih IPA. Apakah dalam dunia IPA itu ada yang bisa berhubungan dengan melayani orang lain atau membantu orang lain? Ada, misalnya dokter, misalnya perawat, misalnya bidan. Nah, itu bisa untuk jurusan IPA. Nah, untuk itu Ibu mau lihat kalian dengan menulis, dengan perencanaan karir kalian pada kertas. Boleh semua? Boleh. Nah, yang kalian tulis hari ini berkaitan pertanyaan yang ada di depan. Yang pertama, setelah SMP mau lanjut di mana? Dan nanti yang kedua, silakan kalian tulis mau lanjut kuliah di mana. Nah, nanti yang ketiga, insya Allah saya mau bekerja di bidang apa.
aja Mas. Setelah SMA saya ingin kuliah di Universitas Gajah Mada atau UGM di bidang kedokteran. Saya menjadi dokter ahli penyakit dalam yang mengurus bagian ginjal, saraf, usus dan lain-lain. Insya Allah saya ingin berusaha untuk mendapat beasiswa agar bisa lanjut kuliah di universitas luar negeri, pertama di Oxford atau Stanford. Saya mau kuliah di UGM di jurusan kedokteran. Insya Allah saya mau menjadi dokter ahli gizi. Ada ibu, aduh tak. Insya Allah, kalau bisa saya ingin menjadi seorang anggota kepolisian atau ingin memasuki Akademi Kepolisian atau singkat dengan singkatan AKPOL. Saya kuliah insya Allah di UGM Universitas Gajah Mada dengan jurusan kedokteran ahli dalam, dan insya Allah saya mau bekerja di bidang kedokteran. Setelah lulus SMA, saya mau kuliah di UGM di jurusan hukum. Insya Allah saya akan berusaha mencapai cita-cita saya menjadi pengacara. Saya mau lanjut kuliah di UGM yang mengambil jurusan kesehatan, dan insya Allah saya mau bekerja di bidang farmasi atau kesehatan. Dan setelah SMA saya melanjut kuliah jurusan kedokteran. Saya menjadi mau tes jadi TNI, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Wih, Tentara Nasional Indonesia. Wah, keren, tepuk tangan. Insya Allah saya akan melanjutkan sekolah bola Akademi Real Madrid dan sekolah basket. Wih, sekolah basket. Dan menjadi pemain bintang Real Madrid dan pemain bintang NBA. Wih, MBI. Kerja yang saya akan ambil atau insya Allah yang saya dapat Korps Wanita Angkatan Darat atau manajer perusahaan atau kerja di bagian bank perbankan. Korps Wanita Angkatan Darat, insya Allah saya akan mengambil jurusan Sarjana Ekonomi Manajemen Psikologi di Universitas Airlangga, insya Allah. Wah, keren ya. Saya langsung sekolah pramugari. Sekolah pramugari. Yang insya Allah saya mau jadi di bidang pramugari. Jurusan kuliah yang saya ambil jurusan akuntansi di UGM. Insya Allah saya ingin mencapai cita-cita saya menjadi PNS. PNS ya. Insya Allah saya masuk di UGM dengan jurusan hukum. Insya Allah saya ingin mencapai cita-cita saya menjadi poluan. Kalau tidak bisa, rencana kedua saya menjadi dokter atau PNS. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Selanjutnya adalah kalian menggulung kertas itu dan masukkan ke dalam botol. Baca bismillah. Kayak macam ibarat pohon nih, ton tanam tuh cita-cita, kalian pupuk itu dengan belajar, kalian pupuk itu dengan usaha. Insya Allah itu cita-cita itu dia akan tumbuh kayak pohon, dia akan bermanfaat. Itu artinya misal anak-anak bercita-cita ini kalau bisa itu jadi orang yang bermanfaat. Setinggi apapun kalian, sebanyak uang yang akan kalian dapatkan nanti, semisal kalian tidak bermanfaat, itu jadilah penerus bangsa yang jujur, jadilah penerus bangsa yang bisa menghargai orang lain, dan yang pasti yang terakhir bisa menjaga nama baik orang tua, jaga nama baik guru, dan juga nama baik Indonesia. Kasih semuanya sudah tulis di sini. Ibu rasa kegiatan kita sudah berakhir sampai di sini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau bagi lembar evaluasi hasil kayak kemarin. Silakan diisi lagi, boleh? Boleh. Misal nanti ada kesulitan, misalnya Ibu saya mau curhat tentang saya penjurusan atau saya keinginan masuk di SMA mana, boleh. Nanti bisa bertemu dengan Ibu Aci, kita akan melakukan namanya konsultasi dia nama. Di sini menurut anak-anak gimana pendapatnya? Rasanya senang atau tidak? Kesannya bagaimana? Kesannya ketika mengikuti kegiatan hari ini? Senang. Mengasihkan, seru, terus dapat mengetahui banyak informasi, dapat mengetahui tentang kepribadian. Ibu kalau menurut saya Ada gambaran? Iya. Oke. Apa jawaban dari Veronica semua nih? Sama-sama. Oke, sama berarti ya. Berarti Veronica mewakili teman-teman di sini semua ya. Manfaatnya tadi sudah ada, perasaannya sudah ada.
Baik, Ibu rasa cukup sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf bila selama kita melakukan kegiatan selama 2 hari ya, kita di lab sama di sini Ibu masih banyak kekurangan, masih banyak salah. Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillah ya, sama-sama ya. Ayo kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.